Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para alim, para kiai, sesepuh yang hadir pada acara pagi hari ini. Yang saya hormati segenap jamaah Majelis Taklim Al-Furqon Desa Tulis beserta adik-adik ibu PPNU yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Kedua kalinya selawat serta salam adalah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatul ummah. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali kegiatan pada pagi ini saya punya pantun. Jalan-jalan ke Sumbawa, tidak lupa membeli palu. Apa kabar para hadirin semua? Semoga panjenengan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Oke. Pada pagi hari ini judul materi saya dalam kegiatan ini adalah perintah untuk perbuatan baik. Oke. Semoga nanti kita bisa mengambil hikmah dari apa yang nanti kita kaji bersama-sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Al-ayat Shadaqallahul Azim. Yang artinya jika berbuat baik berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat maka kerugian dan kejahatan itu kembali kepada diri kamu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Dari ayat tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ketika kita berbuat kebaikan maka sesungguhnya kita juga akan menerima manfaat dari apa yang kita kerjakan. Contohnya, kita menolong orang, pasti kita akan mendapatkan manfaat. Kita pasti akan merasa senang karena kita bisa membantu orang lain. Minimal orang lain akan tersenyum pada kita juga akan tersenyum, relax, seperti itu. Sedangkan kalau kejahatan itu sama halnya, kita juga akan merasakan atau mendapatkan kerugian atas kejahatan yang kita sendiri lakukan. Contohnya, kita menyebarkan berita hoax, maka suatu saat jejak digital itu akan terekam, dan ketika kita melakukan hal tersebut dan sudah terbukti, maka kita pasti juga terkena imbasnya. Bisa terkena undang-undang ITE, masuk kui, atau minimal tidak mendapatkan serangan dari lawan yang kita hoaxkan tadi. Bisa di-ban akun yang kita gunakan sosial media seperti itu. Oke, para hadirin sekalian, kita lanjutkan. Mungkin ayat yang lebih common dengan kehidupan kita sehari-hari, mungkin ketika sholat ya. Contoh di surat pendek itu sudah ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dalam surat apa? Dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan motivasi kepada kita semua. Barang siapa yang melaksanakan perbuatan baik meskipun kecil, maka kita akan menerima balasannya. Dan barang siapa, Allah juga memberikan peringatan ketika kita melakukan kesalahan sekecil apapun,
maka Allah juga akan membalasnya. Artinya dari ayat tersebut, barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah, ini zarah itu ada yang mengatakan biji sawi, ada lagi yang mengatakan sekarang ini karena intinya kalau yang saya dapatkan dari sana dulu, pokoknya zarah yang dimaksud adalah benda yang terkecil yang mudah untuk digambarkan kepada masyarakat. Bisa biji-bijian yang benar, tapi kalau biji durian itu mungkin terlalu besar. Oke. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah seperti tadi, niscaya Allah akan melihat, niscaya dia sendiri akan melihat balasannya. Karena Allah Maha membalas. Itu, oke. Itu dari ayat-ayat Al-Quran. Coba kalau kita korelasikan dalam kehidupan kita sehari-hari di era modern sekarang ini. Kemarin kebetulan kita juga mendapatkan tugas mengenai relevansi atau pentingnya fikih dakwah di era kontemporer. Nah, dalam era kontemporer kali ini dakwah itu sangat luas sekali, terkait metodenya, terkait pendekatannya, ini sangat bisa kita perluas. Kalau dahulu mungkin orang dakwah itu ya majelis taklim didirikan terus ngomong, ada yang menjadi pembicara, ada yang mendengarkan. Nah, itu dakwah. Tapi kalau di zaman sekarang ini kita luas sekali. Perbuatan baik itu bisa bisa melalui jalan mana saja. Kalau yang ahli IT misalkan membuat aplikasi Al-Quran digital. Nah, itu Al-Quran digital bisa diakses oleh siapa saja dan itu merupakan sebuah syiar. Atau yang konten kreator mungkin bisa membuat konten-konten yang berbau dengan anak-anak, misalkan tata cara berwudu, tata cara sholat maghrib, atau mungkin video-video pendek terkait bacaan-bacaan tajwid. Nah, seperti itu dengan video yang menarik itu adalah ladang dakwah bagi kita semua. Jadi perintah Allah tentang perbuatan baik kita bisa melaksanakannya dari hal-hal yang kekinian, tidak melulu kita harus mengundang orang di dalam sebuah majelis taklim. Ya, itu tetap harus diterapkan karena hal tersebut memang baik dan bermanfaat. Namun banyak sekali jalan yang lain. Termasuk juga kita bisa meniru Rasulullah. Rasulullah itu suatu ketika beliau ditanya oleh para sahabat, ada orang yang buta, kemudian setiap pagi itu ternyata disuapi oleh Rasulullah. Dan setelah Rasulullah itu wafat, orang tersebut disuapi oleh sahabat Nabi. Dan dia bercerita bahwa yang menyuapi itu berbeda dengan yang biasanya. Padahal si buta tersebut itu non-muslim. Nah, betapa mulianya hati Rasul pada saat itu. Beliau adalah orang top atau orang nomor 1 dalam Islam. Beliau mau menyuapin orang buta yang non-muslim setiap hari sampai akhirnya beliau wafat dan diganti oleh, dia merasa ini bukan biasanya, ternyata yang biasa menyuapi adalah Rasulullah SAW. Nah, itu adalah contoh yang bisa kita tiru bersama-sama, kita teladani bersama-sama bahwa Rasulullah memerintahkan untuk berbuat baik itu tidak hanya sama muslim tapi juga sesama manusia. Oke, gitu. Bahkan kalau zaman-zaman sekarang ini banyak sekali mungkin kita bisa berbuat baik dengan menciptakan lagu. Di Kemenak Batang itu saya suka karakter dari Bapak Kemenak yang baru karena beliau ketika memberikan arahan, ketika beliau memberikan pembekalan itu beliau selalu sisipkan dengan lagu-lagu. Jadi kita bisa menerima, kita meresap. Contoh kemarin saya, oh iya Al-Quran itu dalam hati, nggak mungkin kita bisa membedakan antara Al-Quran di mana atau Pancasila di mana, lebih penting mana antara Pancasila dan Al-Quran. Nah, dikaitkan dengan lagu Wong ini kok dibanding-banding. Nah, karena itu nggak apple to apple, nggak pas ketika perbandingannya Al-Quran dan Pancasila itu lebih kuat mana. Itu tidak apple to apple. Nah, dari situ berarti saya mengambil kesimpulan
ketika kita bisa memanfaatkan pendekatan metode dalam berdakwah, dalam berbuat memerintahkan perbuatan baik, itu metode kita juga harus pikirkan, entah itu melalui lagu, entah itu melalui content kreator tadi, atau melalui pembuatan aplikasi dan lain sebagainya. Itu kita bisa memaksimalkan itu semua. Oke, begitu. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama dari teman-teman semua, atas kehadiran panjenengan semua, semoga mendapatkan manfaat. Jazakumullah ahsanal jaza wa jazakumullah jazaan jazila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.